Oke, oke, makasih Pak Sadam. Kira-kira arah-arah seperti itu yang harus kita lakukan di pelayanan. Ya, etik itu mengarahkan kita kepada suatu atau memberikan nilai kepada kita dalam melakukan pelayanan. Kita bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita tahu mana yang tidak sepantasnya kita lakukan. Ya. Makanya itu, aduh, pegawai dulu itu dikatakan tuh, ini pegawai yang makan gaji buta. Kan image masyarakat kan begitu tuh dulu. PNS ini pemakan gaji buta. Karena apa? Mereka tidak dilayani. Saya ingat sekali itu masih Undata lama itu. Itu kotak saran penuh. Kotak saran penuh. Karena apa? Karena dari pelayanan kita. Dari pelayanan kita. Nah, kalau kita evaluasi itu, kita butuh nilai yang kita harus aktualisasikan dalam pelayanan kita. Banyak nilai. Nilai etika publik ini ada 14 nilai. Banyak. Mengutamakan kepemimpinan kualitas tinggi. Coba yang mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Bagaimana kualitas pimpinan itu ya? Itu kata etika publik seperti itu. Kita ini kan minimal kan memimpin rumah tangga, memimpin orang di rumah, bukan cuma suaminya yang memimpin, perempuannya pun kalau tidak ada istrinya pun harus minimal memimpin diri sendiri yang berkualitas tinggi. Itu kata nilai-nilainya etika publik. Setia dan mempertahankan undang-undang dasar Indonesia. Undang-undang itu bukan dimana saja kita baca itu luar biasa. Ya, luar biasa itu. Kalau saya ada usaha hafal itu bukan dimana. Hafal. Begitu sudah ya. Sekarang ini butuh kita bisa membedakan. Kita sendiri harus bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk. Mana yang tidak pantas, mana yang pantas. Dalam pelayanan ya. Jadi khusus pelayanan saja dulu. Kita bicarakan pelayanan. Karena kita pegawai negeri ini adalah pelayanan masyarakat. Ya. Di situ kan ada fungsinya PNS kan, ada fungsi ASN kan. Siapa yang pernah dapatkan fungsi ASN di emosi kemarin? Di modul itu kan ada fungsi ASN atau fungsi pegawai negeri sipil. Di Undang-Undang Nomor 5 2014 ada. Pernah baca? Ayo, satu apa? Apa fungsinya? Ada itu biasanya penguji tanya itu. Hah? Apa fungsinya? Fungsi ASN? Ya. Oke, monggo. Fungsi ASN yang pertama itu pelaksana kebijakan publik. Ya. Hasriani 2, apa? Jauh bingung. Iya, 2 apa? Tadi Pak Halid bilang pertama apa Pak? Pelaksana kebijakan publik. Nah, pelaksana kebijakan publik dulu apa? Kedua pelayan publik. Dan publik. Oh ya, stop. Mirnawati yang ketiga apa? Yang ketiga, Bu Mirna. Fungsi ASN ketiga apa? Halo Pak. Ya, fungsi ASN yang ketiga apa? Fungsi ASN yang ketiga. Yang pertama adalah sebagai
sebagai Perekat Negara Kesatuan Ya. Republik Indonesia. Ingat lem saja ya, ingat lem saja perkap ya. Gitu. Jangan lupa itu ya. Itu khusus misalnya pelaksana jabatan dan pemersatu. Ya, itu ya. Oke deh, kasih ya. Atau ada yang bertanya lagi tentang etika publik? Yuk, mungkin tidak ditemukan di emosi kemarin. Kita diskusikan tidak apa-apa. Tidak mungkin cuma saya yang tahu. Mungkin yang saya tidak dapatkan saya pelajari, Ibu Asnawati dapat atau Wiwi dapat, Mas Tian dapat. Wah, ya artinya kita bisa paham ya. Jadi ini nilai dari etika publik ada 14 itu. Ketika nanti kita mau menyusun kita punya rencana dengan kegiatan atau tahapan itu lihat nilainya. Lihat nilai. Dari beberapa puluh nilai ini, lihat yang relevan. Kalau cuma keterkaitannya hampir semua terkait. Hampir ya, semua terkait. Cuma relevansinya yang lebih kita utamakan ya. Di etika publik sendiri kan ada yang untuk mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Ada nilai itu. Di akuntabilitas sendiri kan ada tanggung jawab ya. Nah, di anti korupsi ada juga tanggung jawab. Apa bedanya ya? Nanti lihat indikatornya. Atau dilihat saja, oh kalau etika publik itu tadi bisa, yang endingnya itu adalah bisa membedakan baik buruk. Ketika orang itu merefleksi nilai itu, sudah kelihatan. Oh dia paham, dia ini baik. Ya seperti itu ya, kita harus melihat ini nilai ini. Sehingga kalau di sini dikatakan mempertanggungjawabkan tindakan. Ya. Tindakan kita itu kita harus bertanggung jawab. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Salah kita perbaiki. Usaha untuk memperbaikinya ya. Itulah tanggung jawabnya kita dalam tindakan. Dan kinerjanya kepada publik. Kinerjanya. Kinerja itu apa ya? Siapa yang bisa jelaskan kinerja itu? Kadek. Apa itu kinerja Kadek ya? Saya dengar suaranya Kadek ini. Izin menjawab, Pak. Oke. Menurut saya kinerja itu tanggung jawab dalam suatu pekerjaan seseorang atau individu. Tanggung jawab. Bentuk apa itu kira-kira ya? Tanggung jawabnya. Perbaiki kinerja, perbaikan didong-dongkan begitu tuh. Perbaiki kinerja. Atau kualitas dalam pekerjaan seseorang. Ya. Bisa begitu. Kinerja itu hasil pekerjaan kita. Baik setiap orang maupun institusi. Makanya akan dikatakan kinerja organisasi. Berarti sudah terangkum secara keseluruhan ya. Dari bidang ini, dari apa ya? Dari sektor ini yang gitu. Kalau itu dikatakan kinerja organisasi. Tapi kalau kinerja individu seperti yang Kadek katakan itu berarti dari kita sendiri. Betulkah kita laksanakan sesuai dengan fungsi kita, tugas dan fungsi kita? Bukankah kita hanya mengerjakan tugas lain? Bukankah kita hanya menunggu perintah pimpinan? Atau kita perintah diri sendiri? Apa perintah diri sendiri? Lihat saja kita punya uraian tugas. Lihat saja uraian tugas. Makanya standarnya itu di uraian tugas kita. Patokannya itu di uraian tugas kita.
perawat apa semua urusan tugas, nutrisionis apa semua, bidan apa semua urusan tugas. Dari jabatan itu dilihat. Tadi kalau tidak salah berapa tadi ya? 24 ya yang perawat itu kalau tidak salah penjawab kemarin Pak Adam atau Pak Halid. Oh Pak Agus ya. 24 ya Pak Agus ya. Iya Pak, dengan tugas tambahan. Kalau di Kemenpan cuma 18. Kemenpan Ya. Permenpan 35 cuma 18. Tapi ada tugas tambahan, Pak. Bayangkan 18 orang tugasnya kita. Lihat itu di Permenpan itu. Kalau itu kita lakukan dengan merefleksikan nilai ini, wah luar biasa. Hasil yang kita lakukan itu ya bisa dinilai, baru dikatakan, oh kinerjanya bagus. Hasil pekerjaannya memang sesuai dengan standar. Hasil pekerjaan itu memang memuaskan. Kinerja ya. Kinerja itu kepada publik itu orang banyak orang yang kita layani. Ujung-ujungnya laporan semua. Ujungnya laporan. Laporan itu kalau bagus jadi dari kita. Kalau kita punya tidak bagus, pasti bupatinya kita tidak bagus laporan. Pasti karena dari kita. Oke deh. Untuk etika publik tidak lagi bertanya. Ada? Diskusikan lagi. Nah. Ini tadi yang seperti yang poin 3 dari etika publik. Nilai itu nilai dasar profesi dari mata pelatihan etika publik itu misalnya di poin 3, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Satu itu saja kita lakukan luar biasa itu. Dampaknya. Kalau kita sudah dalami itu, nilai itu, kita pahami bahwa kita ini PNS. Sekarang masih PNS. Kita ini PNS. Nah, ada yang dikatakan refleksi itu oleh Pak Agus tadi. Dia akan muncul dengan sendirinya itu sikap kita. Sehingga dikatakan kinerja daripada pemerintah itu bagus. Kinerja organisasi itu bagus. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Terbawa dengan sendirinya. Karena kita sudah, dari sekarang kita sudah habit memang. Kita sudah habituasikan memang. Kita sudah biasakan. Ya, pembiasaan diri itu tidak juga semudah apa yang kita, kalau kita tidak paham, makanya pemahaman kita tentang apa itu nilai ya, menjalankan tugas secara profesional. Profesional ya, profesional itu profesi kita sebagai pegawai negeri, dia punya jabatan apa, kemudian urutan tugasnya apa. Kan itu punya kaitan. Sehingga dikatakan kinerja kita bagus. Kita di jabatan kita sebagai PNS beri jabatan. Nutrisionis, perawat, bidan. Sudah itu jabatan. Apa urutan tugasnya? Bayangkan Pak Agus tadi katakan 18. Tambah 6 lagi. Ya, dengan tugas tambahan. 24 tugas kita belum tentu semua kita bisa selesaikan. Apalagi kalau bukan basic kita di situ, kemudian ditempatkan di situ. Ini kejadian beberapa tahun, 2017 kalau tidak salah. Kebetulan saya masih menguji di suatu kabupaten itu ada seorang CPNS yang waktu itu dia sistem CAT ini juga lulus sebagai ahli pakan ternak. Dia ahli pakan ternak. Ternak ikan ya, khusus ternak ikan. Dia ahlinya. Karena dengan keahliannya itu sehingga dia lulus tes itu.
sebagai ahli pakan ternak ikan. Tapi karena kekeliruan pimpinannya, dia ditempatkan di mana? Di pengadaan barang jasa. Kinerjanya tidak bagus. Saya kejar-kejar kemampuannya penyusun rancangan sampai laporan aktualisasinya itu di pengadaan barang jasa, dia tidak dapatkan. Nah, kita bisa bayangkan kalau seorang ahli pakan ternak itu, saya cuma tanyakan, apa itu KIR itu? Dia tidak paham. Padahal hanya kartu inventaris barang yang selalu ditempel-tempel di setiap ruangan itu KIR kan? Dia tidak paham. Kenapa ditempatnya di situ? Ya, itu dia. Dia kan. Yang rugi siapa? Nah, rugi negara lah. Kalau dia tidak paham, tentu lebih banyak badian dia. Untuk apa saya mengerjakan? Saya tidak tahu itu. Ya, tapi coba kalau ahlinya kita. Kalau kita punya keahlian di situ, tertarik, terdorong sendiri kita punya jiwa. Karena kita tahu, kita paham, apa usahanya bikin. Jadi suatu seni, ya, kita mampu memanage, kita punya diri sendiri itu dengan keahlian kita. Bisa, karena kita ahlinya di situ. Coba-coba kalau Ibu Hasrian disuruh mengajar di sekolah. Bisa enggak itu? Pasti ngawur kan. Ini anaknya siapa? Sudah mandi ke di sekolah atau tidak? Paling cuma itu lihat. Tapi untuk menyusun kurikulum untuk dia lakukan di sana tidak bisa. Bukan ahlinya. Ya, itu ya. Sehingga ini nilai sangat bagus. Ya. Kita harus menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Tidak berpihak kan bagaimana? Jangan berpihak karena anak pimpinan tadi. Sudah, ini anaknya bupati, ini kita dahulukan. Tidak bisa. Dong. Kecuali ada yang urgent. Kan begitu tuh. Di SPO-nya kesehatan itu selalu begitu. Ada yang urgent. Ya, kalau orang semua mati, masa mau dibiarkan? Ya, misalnya contoh saja misalnya Pak Agus datang di satu puskesmas, dia hanya sakit gigi. Ya, ini orang satu ini semua mati. Apa kita dahulukan Pak Agus? Tentu tidak. Ya mungkin kan. Dia itu masih bisa tahan sampai 1 minggu, masih bisa ditahan. Kalau cuma sakit gigi. Ya. Ya, di situ kita bisa menilai kita punya kemampuan itu, kita punya profesionalitas itu, profesionalisme itu kita bisa menilainya sendiri, kita bisa memanajenya sendiri karena keahlian kita. Kalau ahli kita di situ pasti kita dorong, tanpa diperintah pimpinan kita ahli, karena kita ahlinya, kita tahu. Oke, itu cuma beberapa hal saja, hanya beberapa poin saja kita bisa sampaikan untuk etika publik, ya. Etika publik. Ada 14 nilai dia. Nah, di anti korupsi itu ada jujur. Di etika publik ada jujur, ada juga jujur. Dikatakan misalnya begini, memberikan layanan kepada publik secara jujur. Nah, tentu beda dengan anti korupsi jujur. Jadi nanti nilai ini ketika nanti mengaktualisasikan pasti berbeda. Ketika nanti kita mau kaitkan dengan kita punya tahapan kegiatan pasti beda. Beda relevannya. Yang relevan itu kalau hanya menyangkut segi pelayanan, tentu dia yang relevan dia di etika publik. Tapi tentu kalau menempatkannya bukan cuma jujurnya itu saja, karena di situ ada tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna,
Kita lihat saja itu kalau penempatan intinya ya. Jadi nilai itu kita harus pahami sudah. Oke. Dari 14 nilai ini ada yang kira-kira yang kita perlu bahas lagi? Yang kemarin mungkin pada emosinya belum ditemukan rohnya, atau masih ada yang kira-kira makna atau arti daripada nilai ini belum dipahami? Sehingga yang kita khawatirkan jangan tidak terekspresi, tidak terefleksi nanti pada saat kita mau menghabituasi. Ada? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini terkait apa dulu? Tugas tupoksi kita di tempat kerja. Ya. Kalau di tempat kerja saya, Pak, biasanya PNS itu dikasih tahu itu kata-kata semuanya harus serba bisa. Artinya karena kekurangan orang, misalnya jurusan saya sanitarian itu harus mengcover urusan yang lain. Jadi kalau misalnya diperintahkan atasan untuk melakukan sesuatu yang bukan tupoksi kita, seharusnya kita itu bagaimana, Pak? Ya. Nah. Ayo, siapa yang menjawab dulu? Terima kasih. Oke, makasih Pak Halid. Ini bagus sekali, bagus. Ada yang bisa beri komentar dulu? Ini kan hal yang apa ya, terbaik sebenarnya ya. Bukan kita punya ahli di situ, tuh kemudian kita diperintahkan. Ini perintah pimpinan. Ayo, siapa yang punya komentar di situ? Wiwi, ada komentar, Wi? Belum ada? Ani, ada Ani? Ada komentar Ani? Tapi belum Roma yang bertanya itu ya. Pak Halid. Atau Asnawati? Izin menanggapi Pak Oke, dari Nursi. ini. Silakan. Terima kasih. Mungkin bukan hanya di puskesmas, Pak Halis juga mungkin di puskesmas juga saya mungkin begitu. Oh, di bulan ya? Karena mungkin kekosongan apa Ya. namanya, biasanya juga Tenaga. orang ada yang tidak semestinya di situ tapi ditempatkan di situ. Betul. Begitu. Tapi yang saya dengar dari pembahasan kemarin bahwa setiap kita juga harus menjunjung loyalitas terhadap pimpinan, begitu. Jadi setiap tugas yang diberikan terhadap kami atau terhadap petugas bahwa ada risiko yang diambil. Jadi kalau kita tahu contohnya saya bidan tapi ditempatkan di administrasi, misalnya bendahara atau bendahara barang atau contohnya lah yang begitu Pak. Kita di situ harus paham pelaksanaannya bagaimana, karena tiap tugas yang diberikan pasti ada resikonya. Pada saat resiko itu yang kita ambil itu kita tidak mampu tanggung jawab, menurut saya kita tidak bisa mengambil tugas itu, karena pada saat terjadi resiko yang kena hanya saya dan pimpinannya itu angkat tangan, begitu Pak. Terima kasih. Iya. Begitu kira-kira. Misalnya dana pot ya istilahnya di puskesmas itu ya. Iya. Dana pot ya, POT ya. BOK Pak. BOK. Oh, BOK. BOK ya, dana BOK. Ya. Kalau di sekolah kan dana BOS, kalau itu BOK ya. Memang dilematis buat kita ya. Dilematisnya seperti itu. Tidak mau dilakukan itu perintah pimpinan, mau dilakukan bukan ahlinya kita, dan banyak. Di puskesmas itu karena kekurangan tenaga, kadang kita dijadikan bendahara dana BOK. Kadang disuruh selesaikan ini, buat perencanaan, padahal bukan kita punya di situ.
kondisi itu akan mengajak kita kepada sesuatu yang kemungkinan banyak salah, kemungkinan juga banyak benar. Nah, kita bisa memilih dan memilah hal-hal yang bisa kita lakukan. Bukan membantah pimpinan, tetapi memberikan masukan. Sampaikan saya tidak bisa. Lebih baik kita mundur sebelum merugikan orang banyak. Bayangkan kalau kita tangani 2 orang, kemudian malpraktek. Bisa-bisa orang itu sakit, sampai sakit abadi namanya. Mungkin kita salah suntik atau salah apa karena kita bukan ahlinya. Ya. Bidan desa saja pembantu bidan desa saja dia pengetahuan. Ya, yang bukan bidan, hanya pembantu bidan yang di desa itu, dia pasti mau cari bidan kalau mau kasih melahirkan ibu-ibu. Karena apa? Dia takut. Dia hanya kemampuan, hanya pengalaman saja. Atau dengan tiup-tiupnya sedikit. Atau cuma dia tiup-tiup saja sedikit. Ya. Bukan ahlinya. Itu kira-kira, nah kita lakukan kalau Pak Khalid tadi katakan apa yang dilakukan itu. Kita harus mampu mau pelajari dulu. Kalau kita tidak mampu, jangan lakukan. Resikonya tinggi, Pak. Seperti Ibu Sila bilang itu, yang salah cuma kita, pimpinan lepas tangan. Lebih baik kita rujuk. Ya? Rujuk ke rumah sakit atau bagaimana. Daripada yang kita tidak mampu kita lakukan. Sama dengan kita saja, kita bukan ahli pembukuan, diperintahkan atau diberikan tugas oleh pimpinan jadi bendahara. Apalagi itu. Begitu muncul pemeriksaan, ini lebih banyak rasa berak. Iya, karena stres. Stres itu banyak berkencing, banyak berak. Saya tidak tahu kenapa juga begitu ya. Kalau stres itu banyak WC kita dibikin. Iya, karena masalah. Kita enak-enak mau tidur di rumah. Enak-enak barangkali pagi minggu olahraga. Karena stres, tidak akan jadi. Yang muncul apa? Penyakit. Karena itu tadi, karena bukan ahlinya kita, kemudian kita iakan. Bukan ahlinya kita. Kalau memang dia akuntan, ya tidak banyak menyesuaikan dia dengan keadaan di situ. Kalau jadikan bendahara. Atau misalnya nutrisionis disuruh kau tangani itu ibu melahirkan. Wah, hati-hati. Tak salah potong tali pusat, pergi. Bahaya kan? Kalau ada Ibu Sila di situ masih bagus. Kalau ada Ibu Sila, mau minta tolong sama siapa? Pertolongan itu boleh dilakukan hanya menghilangkan image masyarakat. Ini orang kesehatan, orang semua melahirkan tidak dibantu. Ya bantulah, tapi kan kalau sudah menyangkut yang lebih yang agak membahayakan, jangan. Lebih baik kita rujuk. Kita bawakan kepada ahli. Kenapa kita tidak bisa menolak? Bisa saja menolak. Ya Pak Halid, ditolak. Pak, tidak bisa saya. Tidak bisa. Tapi betul-betul kita jujur bahwa memang kita tidak bisa. Jangan juga karena malasnya kita. Banyak di sekolah, ada di puskesmas. Terutama pada pelayanan-pelayanan langsung ini. Kurang sekali tenaganya. Saya dulu waktu masih menguji itu, saya selalu sampaikan kepada mentor, Pak, tolong rekrut yang
misalnya pegawai-pegawai yang sudah apa fungsinya lain ini, yang fungsional seperti ini, karena akan terganggu. Kalau misalnya dijadikan bendahara BOK itu, carilah yang SMA kan bisa nanti diajar dia, karena dia tidak punya pekerjaan lain. Tapi kalau kita punya tugas sebagai bidan, sebagai perawat, sebagai nutrisionis, kemudian ditugaskan lagi sebagai bendahara, oh, bingung dia. Ya. Saya berani saya rasakan kepala puskesmas atau kepala sekolah. Pak, tolong rekrut saja yang ada di situ. Apalagi kalau ada misalnya sarjana ekonominya di situ, itu saja. Daripada mengganggu tugas-tugas perawat, bidan, guru. Ya, begitu kira-kira Pak Khalid ya. Betul kira-kira Ibu Sila juga bilang. Ya Pak, terima kasih. Ya, lebih kita menolak apa yang betul-betul kita tahu. Jangan so tahu. Kalau so tahu komunitas salah, kita yang kena. Bisa-bisa kita yang diborgol, Pak. Ya. Kita enak-enak mau bebas, kemudian dikasih masuk di penjara. Aduh. Ngeri deh kalau di penjara. Di rutan saja, di rutan Maesa itu kalau saya lihat. Berdempet begini orang satu kamar. Tiap hari. Sudah juga kalau mereka cuma 1 jam 2 jam. Tahunan. Ya, lebih baik kita jangan berbuat salah, Pak. Rupanya kalau kita tidak tahu, jangan. Ya. Tapi kalau misalnya Ibu Sila yang kasih melahirkan ibu-ibu, kemudian begitu potong tali pusat meninggal, ada alasannya dia. Kalau kita alasan apa? Pasti kalau Ibu Sila pasti tahu kenapa sampai meninggal. Pasti tahu. Misalnya bayinya meninggal. Pasti tahu. Kalau nuntut dia punya keluarga, dia bisa sampaikan karena begini, itu karena begini, karena begini. Satu minggu kemudian kalau bukan ahlinya kita potong tali pusat, infeksi. Gitu kan. Nah, tapi kalau dengan Ibu Sila ini yang bidan memang dia paham. Dia tahu. Itu kira-kira contoh-contoh yang menjadikan kita itu jangan sampai malah praktek. Jangan sampai salah berbuat. Padahal kita sudah tahu baik buruknya itu. Ya. Salah benarnya kita sudah tahu. Kita sudah bisa mengukurnya. Kalau saya lakukan bukan saya punya kemampuan, salah nanti saya. Nah, jangan lakukan. Kalau memaksakan diri tuh bye-bye. Nah, rodeo tidak lea. Begitu kira-kira ya. Sakilea gitu kan. Masih ada lagi? Oke, kita pindah ke komitmen mutu dulu. Komitmen mutu. Ya. Komitmen mutu itu mengatakan bahwa janji pada diri sendiri atau pada orang lain yang tercermin dalam tindakan kita untuk menjaga mutu kinerja pegawai. Ya, mutu kinerja. Kita sudah bahas tadi kinerja, apa itu kinerja. Nah, itu adalah hasil pekerjaan yang kita lakukan, merasakan tugas-tugas yang sudah diberikan kepada kita berdasarkan peraturan. Apa tugas kita itu? Ya itu tadi, di tusi kita, di uraian tugas kita ada berdasarkan jabatan kita. Ya, gitu ya. Jadi kinerja pegawai. Ya. Janji diri kita sendiri itu kita harus kita harus melakukan kita bisa memberikan gambaran tindakan kita itu kepada orang lain. Harus begini. Kualitas pekerjaan itu harus begini. Sehingga tergambar mutu kinerja daripada pegawai. Ya. Kita jaga kualitas pekerjaan kita. Gitu ya.
eh, apa bisakah kita tidak memaksimalkan kinerja kita? Apa bisa? Saya kira tidak bisa. Terus kita sudah mengajak kita, kau harus lakukan ini, kau harus lakukan ini. Seoptimal mungkin. Seoptimal mungkin. Ya. Jadi kemarin kan kita sudah diberikan pelajaran bela negara. Tidak ukur-ukur membela negara itu. Dengan apa kita? Ya, dengan kinerja kita. Mutu daripada kinerja kita tadi. Ya, kita harus optimalkan. Kita mampu menghargai efektivitas, efisien, inovasi kita hargai. Ya, ketepatan perilaku kita, ketepatan kinerja yang kita lakukan. Ya. Efisiensi segala bentuk pekerjaan kita. Ya. Kita harus mampu berinovasi, membuat sesuatu yang baru dan bermanfaat. Jangan hanya begitu-begitu saja. Kan gitu tuh. Nah, harus ada inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu hal yang kita ciptakan yang baru, tapi bermanfaat. Dan bermanfaat. Kalau salah satunya dari itu tidak ada, itu tidak inovasi namanya. Ya. Sesuatu yang kita lakukan hal yang baru. Atau bisa juga kita tiru. Kita beri dan manfaat bagi orang lain, orang banyak. Itu artikan inovasi. Kita bisa meniru sesuatu itu kemudian kita modifikasi dan bermanfaat bagi orang lain. Apa contoh kecil? Coba saya coba berikan sedikit ya. Di ruang Wi sebagai apa, Wi? Perawat. Perawat, Wi, Pak. perawat. Di ruangan apa situ? Di ruangan penyakit dalam, Pak. Nah, di ruang penyakit dalam. Di ruang perawatan ya, di penyakit dalam ya? Iya, perawatan. Iya. Nah, bukan di poli ya? Bukan, Pak. Nah, di ruang perawatan itu tadinya dinding itu polos semua. Polos ya. Tapi kalau Wiwi mau ruangan itu, dia kasih bersih dulu, kemudian ajak teman-teman untuk mau pasang kembang di situ, atau foto-foto pahlawan, atau foto-foto orang yang berjasa di kesehatan. Ya, kalau memang bukan itu ya kembang saja atau bunga apa, luar biasa itu. Itu satu inovasi. Karena bermanfaat, orang baru masuk, aduh segar ya. Bayangkan. Bisa-bisa orang, saya tidak usah dirawat. Pas mau pulang, sembuh saya. Sampai seperti itu. Kecil tapi bermanfaat. Kita merubah. Situasi itu kita rubah seindah mungkin. Nah, atau di huk-huk tidak pernah ada bunga. Padahal itu hanya kosong saja di situ, tidak digunakan. Kenapa tidak kita kasih kembang di situ? Apa yang lebih menarik perhatian, lebih menyejukkan hati ketika kita masuk di alam. Itu inovasi. Bermanfaat bagi orang. Orang begitu masuk, waduh, segar. Ya. Kita bisa bayangkan itu kalau pegawai di luar itu, bayangkan dia punya rekreasi saja dibayar dia. Dibayar dia. Cuti dia dibayar. Beda dengan kita, kan? Cuti kadang tidak dikasih. Cuti kadang tidak dikasih. Tapi kalau orang-orang luar negeri itu, orang datang bayar dia. Karena dibutuhkan, dia punya kemampuan, dia punya pengetahuan. Sehingga kalau dia refreshing, dia dibayar. Diberikan dia punya anggaran untuk refreshingnya dia. Pas segar lagi otaknya. Ya. Kalau kita ciptakan yang segar-segar, luar biasa. Nah, itu kira-kira ya. Jadi tindakan untuk berinovasi.
Kenapa harus saya agak tekan sedikit ada inovasi sini? Karena judul rancangan itu nanti pasti ada inovasinya. Ada kreativitasnya. Ada kreativitas. Gitu ya. Jadi begitu kita dapatkan misalnya melaksanakan apa, harus ada kreativitas. Harus ada kreasinya. Dengan apa? Nah, memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarga pasien dalam mengetahui pemberian minum obat melalui edukasi. Edukasi itulah dia punya kreatif. Atau dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi itulah kreatifnya dia. Ya, jadi dari judul itu maka ke bawahnya itu akan kena. Nah, ini akan mengikuti. Oh, ternyata nilai ini yang lebih pas. Thank you, bro. Nilai itu yang lebih mendorong kita. Oh, ternyata harus seperti ini. Kita harus seperti ini ya. Nah, kenapa kita harus paham inovasi? Nah, seperti tadi. Inovasi itu adalah satu kreativitas kita yang bermanfaat bagi orang. Hal baru. Mungkin sudah ada pendidikan kepada keluarga pasien sebelumnya, tapi kita lain caranya. Nah, apalagi dengan pandemi sekarang. Ya. Apa dilakukan misalnya kunjungan ke rumah, pakai masker, harus sampai 2 lapis, apa tidak apa-apa. Yang penting dia bisa menerima pengetahuan tentang cara minum obat. Nah, seperti itu ya. Dengan apa? Dengan adanya inovasi kita tadi. Nah, jadi nilai di komitmen mutu itu luar biasa. Oke deh. Saya minta pendapat kita sesuai dengan emosi kemarin ya. Tentang komitmen mutu. Siapa yang belum? Sila sudah tadi. Oh iya, Ibu Hasriani. Oke. Silakan Ibu Hasriani. Mute-nya dulu. Apa kira-kira menurut Anda menurut pemahaman atau pengetahuan yang Anda dapatkan di emosi tentang komitmen mutu. Tanpa kasih keras lagi sedikit. Jadi komitmen mutu itu pemahaman mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu dalam penyelenggara pemerintah. Ya, itu saja. Ya Pak. Oh, sepotong ya. Sepotong ya. Bagaimana dikatakan efektif itu ya? Bagaimana pelayanan efektif itu ya? Atau yang efektif itu ya? Kayak sejauh mana kita dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, Pak? Tujuan yang ditetapkan. Sejauh mana kita bisa dapat itu hasilnya dari tujuan yang ditetapkan gitu, Pak? Tingkat ketercapaian ya? Ya begitu, Pak. Ya nanti dipancing baru. Nanti dites-tes baru bajes dia ya begitu. Ya. Tingkat ketercapaian target yang sudah ditetapkan, Pak. Hah? Ditetapkan. Ya, direncanakan. Oh? Oh iya. Target itu dicapai karena ada perencanaan. Kan begitu toh? Iya. Ya. Jadi tingkat ketercapaian kita yang efektif ya. Apa itu yang dicapai itu ya? Apa kira-kira yang dicapai? Apa kira-kira yang dicapai itu? Misalnya kayak di situ Pak, misalnya kayak laporan di laporan posyandunya, misalnya per bulan targetnya berapa yang berapa sasarannya, terus berapa yang datang posyandu.
Pak. Atau boleh disingkat Ki, Iya Pak. atau boleh Kinerja. disingkat kinerja. Itu ya. Iya kan dari laporan itu kan kinerja organisasi atau kinerja individu. Kan? Dari awal kita sudah bahas tadi ya. Seperti itu. Ya, jadi efektif itu. Oke. Yang lain, terima kasih Bu Ani. Rumahnya belum muncul ya. Tapi sudah ada rumahnya di rumah ini Bu Ani. Tidak ada Pak. Maksudnya. Ayo. Mana? Ini Mirna. Mirna. Ya, jangan kasih tenggelam-tenggelam kepala itu. Iya, Pak. Ya. Coba, menurut Anda, menurut pemahaman yang telah dibaca, apa itu ya di komitmen itu ya? Apa yang ada di sana itu ya? Kalau kita lihat ada tadi Ibu Ani Yudhoyono sudah katakan efektif begini. Semoga jadi istrinya presiden kan? Siapa diaminkan sama. Min. Begitu dong. Ayo. Kenapa, Pak? Bisa diulang soalnya suaranya hilang-hilang, Pak. Oh, hilang-hilang. Ya. Iya. Yang kan kemarin kan sudah emosi itu, sudah Iya. belajar mandiri kan. Nah, Iya. di komitmen mutu itu apa saja yang diatur situ ya? Kalau Ibu Ani tadi katakan itu efektif itu hasil kinerja yang sesuai dengan target. So, Iya. yang direncanakan. Kalau menurut Anda lagi yang lain? Tentang efisien, Pak. Ya, oke. Efisien apa itu efisien itu di komitmen mutu ya? Itu seperti ketepatan realisasi penggunaan sumber daya, seperti tidak jadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, atau penyimpangan prosedur dan mekanisme yang keluar alur begitu, Pak. Tidak boros Tepat ya? guna. Iya. Iya, Pak. Ya, intinya tidak boros ya. Ya. Iya. Itu yang efisien, tidak boros. Boros itu merugikan negara tidak? Iya, Pak. Apa contohnya kira-kira ya? Taruh di kantor. Apa contohnya kalau Taruhlah di kantor, Pak. Jadi kalau saya pribadi, Pak, untuk di poli gigi sendiri, ya, itu ada beberapa alat yang tidak digunakan, Pak. Misalnya ada alat yang belum bisa digunakan di poli gigi, Pak. Tapi dari rumah sakit sudah ada disediakan, Pak. Jadi sudah disediakan, tapi tidak digunakan ya? Iya, Pak. Jadi boros itu ya? Iya, karena kan masih bisa dipakai untuk keperluan yang lain, Pak, yang lebih mendesak. Kenapa sudah itu harus dibeli ya? Iya, sudah diadakan. Ternyata ya, belum dipakai, Pak. Bahkan tidak kepakai. Iya, berarti ada kaitan tadi dengan apa ya, perencanaan, target perencanaan tidak tepat berarti. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ada keterkaitan efektif dan efisien. Mudah-mudahan kalau orang yang kelebihan gigi tidak boros ya. Tidak, Pak, itu dikasih, Pak. Kan ada juga orang yang kelebihan gigi tuh. Ada, Pak, ada. Ya, ada kelebihan gigi yang tumbuh belum copot satu tumbuh lagi ya, itu. Ya, kalau yang belum dicabut terus ada tumbuh, Pak, berarti itu terlambat dicabut, bukan kelebihan gigi, bukan Pak. Pemborosan ya? Bukan, Pak. Ya, kelebihan gigi juga namanya itu. Ya. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan jangan dibiarkan itu kalau kelebihan gigi. Ada juga yang sudah ompong giginya kasih pindah saja. Nah, kita bisa tahu pemborosan itu hanya contoh kecil saja, misalnya begini. Begitu kita masuk kantor pagi, misalnya yang tidak WFH ya, begitu masuk kantor pagi, kita tahu bahwa lampu luar masih menyala. Kenapa kita tidak matikan? Coba. Kan tidak ada nilai efisien sama kita itu, tidak terinternalisasi nilai efisien kepada kita. Nah, sampai seperti itu yang diatur, luar biasa kan? Kita sudah tahu bahwa ini sudah terang, yang tidak butuh lagi penerangan di situ. Lampu kita hanya lihat lampu taman, lampu pinggir rumah,
Kita cuma biarkan saja dia menyala. Padahal itu negara yang biayai. Mana nilai yang kita miliki, nilai efisien itu? Nah, sampai begitu kira-kira ekspresi yang kita harus munculkan ketika melihat itu. Atau kita lihat di jalan, kita sudah padahal masih bisa Ricky ke kantor, bisa singgah sebentar karena saklarnya cuma di tiang listrik saja. Kenapa kita tidak singgah? Singgah saja, kasih mati, apa susahnya? Nah, itu ya. Oke deh, terima kasih Bu Wati. Bu siapa tadi ya? Mirna, Pak. Ya, buat itu, ya jangan sampai orang kelebihan gigi itu dicabut, cabut saja. Pemborosan itu, bukan pemborosan ya, karena yang sudah begitu adanya. Oke deh, itu Ibu Mirnawati ya. Berarti Izin Pak, efisien. waktu tinggal sedikit Pak. Ya kah? 9.30 kan? Aduh, jam 9. Aduh. Sama. Tapi saya punya ada masuk di kolab jatuh. Jadi saya upload, saya punya tugas-tugas kayak kemarin, tapi dia hanya menjurus kepada nilai mata pelatihan etika publik, komitmen dan anti korupsi. Itu tugasnya ya? Iya, Pak. Iya, ada, Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Saya kira 9.30. Waduh, masih disimpan sedikit untuk mau di apa? Kita harus ikut arus saja boleh ya? Tapi bisa Iya. dipahami ya? Oke. Iya. Ya. Tapi ini masih, kalau dia sudah tarik saja tidak apa-apa. Izin Pak, jadi kalau tugas yang Bapak kasih individu sama kelompok, terakhir kapan dikumpul Pak? Terima kasih Pak. Kalau sudah selesai di upload saja. Nah, Oke, 2 menit. Salah Ada apa ini minta tambahan waktu ini? Curiga saya. 2 menit saja di kelompok, 2 menit saja. Ada Siap, yang siap. sampaikan?